Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Anak Muda, episode yang kelima. Gini Mbak Lasi, kira-kira Mbak Lasi pernah nggak sih bandingin diri sendiri dengan orang lain? Pernah dong. Nah, oke. Sebenarnya nggak boleh ya. Iya, sebenarnya nggak boleh. Tapi dampaknya itu seperti apa sih Mbak? Kita jadi terlalu fokus sama kekurangan diri sendiri. Padahal setiap kita diciptakan punya kelebihan masing-masing. Oh gitu. iya, nggak Iya. boleh iri gitu Iya. ya. Betul. Terus kalau misalkan insecure gitu ya Mbak, itu datang dari kita sendiri atau faktor lingkungan? Biasanya kalau rasa insecure itu datang itu karena kita sendiri yang ngizinin sih. Oh, Jadi gitu. setiap apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing itu kita sendiri yang ngizinin. Kayak misalnya ada orang lain yang bilang pakai lisan mereka dengan perkataan yang kurang berkenan di diri saya misalnya. Tapi kalau kita tidak mengizinkan untuk diri sendiri sakit, gak bakalan terjadi gitu bakalan kita ngerasa sakit. Kita tetap happy dan ngalir aja. Terus setiap orang kita dibenci atau kita dicela, kita dipuji, dunia tuh biasa-biasa aja. Maksudnya dunia tuh ngalir aja gitu, berjalan gitu kan. Itu berarti kenapa dunia itu sempit? Berarti emang karena pikiran kita. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita merasa dunia itu luas, berarti apa? Ukhuwah kita yang terlalu luas gitu ya. Iya, benar. Bukan dunia yang sempit. Bukan. Padahal dunia banyak negara, ada berapa negara gitu ya. Iya, benar. Iya. Terus gini Mbak, di umur sekarang ini kira-kira Mbak Lasi tuh kayak merasa harusnya loh aku sudah seperti ini, tapi kenapa belum? Nah, kalau kayak gitu gimana Mbak kira-kira? Bener sih, di titik ini relate banget ini dengan, ya bener, saya saat ini saya target 2026 ya. Saat SMA aku targetnya udah nikah. Oh, udah nikah gitu kan. Yang kedua udah nemuin gitu partner ya. Ternyata di titik situ kok ternyata susah juga ya nyari yang sefrekuensi klik gitu kan. Nah di titik situ ya udah mungkin karena belum waktunya dan kita perlu proses untuk kematangan. Ya udah jangan fokus ke situ aja karena kita sudah banyak banget melakukan pencapaian. Selain di titik 2026 itu rencana itu nggak terjadi gitu. Banyak banget rencana yang kita planning dan dari sebelumnya kita udah banyak kecapai. Itu contoh realnya ya. Belum contoh yang lainnya gitu. 2026 belum menikah. Wow. Nah itu kan, itu target. Tapi gini Mbak, ngomong-ngomong 2026 kita belum menikah gitu ya? Ya kita. tapi gini, perlu loh bener-bener diperhatikan untuk persiapan menikah. Gak cuma senengnya aja Mbak. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tanggung jawab. Satu, pokoknya tanggung jawab. Oke. Ingat ya deketin Mbak Lasi, tanggung jawab gitu. Tanggung jawab sama siap kematangan semuanya gitu. Terutama mental. Mental. Cuan perlu nggak Mbak? Cuan perlu. Cuan perlu. Tapi kan ketika mental kita kuat, terus fisik kita, mental kita, kematangan kita, persiapan emosional kita udah kuat, cuan itu bisa dicari bareng-bareng. Oh iya. Oke gini, ngomong-ngomong belum menikah gitu ya. Mungkin kita itu masih ada target yang lain. Katakan sekolah lah, kita harus selesai dulu gitu. Betul. Ya. Itu mungkin menjadi salah satu poin utama. Tapi ya gak utama banget, katakan ya belum takdirnya. Ya belum emang ya gimana ya. Iya belum. Mungkin laki-laki banyak gitu ya. Tapi yang klik di hati tuh belum siapa, yang mana gitu ya. Orang-orang itu masih bertanda tanya besar banget gitu ya Mbak. Betul. Nah ngomong-ngomong belum selesai kuliah, tapi kan kita perlu juga untuk berkarya. Maksudnya gini, belum menikah bukan menjadi kita tidak berkarya di rumah tangga. Betul. Tapi masih bisa berkarya di tempat yang lain gitu loh. Gitu kan Mbak? Nah, ngomong-ngomong kuliah itu kan butuh dana gitu ya Mbak. Berapa sih UKT saat ini gitu ya. Ngomong-ngomong nikah itu juga butuh dana gitu ya Mbak. Betul. Berapa sih dana yang kita perlukan? Nah ngomong-ngomong bisnis Mbak Lasi ini sendiri dari berbagai macam A sampai Z, bisnis Mbak Lasi banyak dan ada. Nah ngomong-ngomong bisnis saat ini, income yang Mbak Lasi dapatkan setiap bulan itu berapa sih Mbak? Aduh, disepil nggak nih? Kayaknya rahasia dulu deh. Yang penting alhamdulillah bisa buat
keseharian, kebutuhan, dan alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain aja. Oh iya Masya Allah. Tapi rahasia ini sudah nggak jadi rahasia lagi Mbak, tapi rahasia umum gitu ya. Jadi semua orang bisa tahu gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak, menurut Mbak Lasih 1% untuk kita itu memulai, apakah bisa? Maksudnya nggak perlu kita harus 50%. Nah, gampang teman 50%-nya setelahnya. Nah, itu kan kita relate nggak sih dari 1% kita memulai dulu, Mbak? Hal apapun itu. Oke, 0,001% mulai pun bisa. Bisa, lebih bisa malah lebih rendah lagi gitu ya. Bisa. Jadi ketika kita mulai, jangan kita presentasikan nunggu persenan-persenan dulu. Tapi nunggu kita bisa atau enggak. Kalau misalnya kita bisa dari 0,001, ya udah lakuin. Jadi jangan nunggu penilaian ke diri sendiri. Aduh, aku masih 2%, kayaknya nunggu dari 5%. Nanti ketika kita sudah 5%, nanti kita insecure lagi, masih kurang deh 6%. Kapan dong mulainya gitu. Jadi ketika kita mau mulai, ya udah, ketika kita udah sadar dan ada niat, ya udah langsung aja action. Nah, seiring kita udah ngelakuin, udah pengalaman jalan gitu. Nanti evaluasi itu akan datang diri sendiri. Akan datang dengan sendirinya. Dan setelah itu, ya udah kita evaluasi bareng-bareng, terus nanti menuju sempurna. Nah, step by step. Ketika kita belum melakukan sesuatu, terus kita merasa kurang, itu beda. Itu beda banget ketika kita sudah praktek. Secara teori mungkin kurang nih 1%, 5%. Tapi ketika kita nggak praktek, itu sama aja. Jadi usahakan ketika kita mempunyai berapapun niat, tekad, lakuin aja. Seiring berjalan, kita evaluasi terus, evaluasi lagi gitu. Karena yang kita pandang sudah sempurna saat ini, itu pun ketika kita ngobrol sama beliau-beliau yang udah sukses, masih banyak yang perlu dievaluasi, dan masih ketika ditanya pasti masih terus belajar gitu. Terus gini, tipenya Mbak Lasih ini orang yang belajar dulu baru mulai atau belajar sambil mulai? Yang kedua sih. Jadi setiap apapun itu kita belajar terus langsung mulai. Kita udah ada niat, action. Jadi nggak usah nunggu, kayaknya kita belum siap deh, kayaknya kita masih kurang deh. Nggak bakalan gitu. Jadi yang penting action dulu aja. Apapun ilmu yang kita tahu hari ini, saat ini juga langsung action gitu ya. Langsung action aja. Nanti ketika ada kurangnya, oh ya udah kita sadar, berarti step, ayo kita lakuin yang beda lagi. Gitu. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa tunggu lagi obrolan anak muda yang selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.